Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtak, channel yang membahas tentang dunia psikolog. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi untuk Anda semua, yaitu bagaimana cara mengenali jenis euforia berdasarkan faktor pemicunya. Namun sebelum kami bahas satu persatu, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kesayangan kita ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial milik kalian. Terima kasih. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah euforia. Pada dasarnya euforia adalah istilah yang diberikan untuk menggambarkan perasaan bahagia yang dipicu oleh suatu kondisi atau tindakan yang memicu kebahagiaan. Istilah euforia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu euphroxus, yang berarti badan yang sehat dan sebuah luapan kegembiraan yang berlebihan. Banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai kebahagiaan mereka masing-masing. Tidak lain dan tidak bukan yang diharapkan adalah perasaan bahagia tersebut sendiri. Namun sayangnya justru beberapa orang melakukannya dengan cara yang salah, seperti mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak manfaat dari euforia itu sendiri. Misalnya dapat mencegah resiko penyakit jantung sampai membuat seseorang terhindar dari berbagai masalah kesehatan mental. Orang yang merasakan euforia pada umumnya akan menunjukkan ekspresi kebahagiaan seperti tersenyum, tertawa, dan lain sebagainya. Mereka pun akan merasa sejahtera, gembira, percaya diri, bebas dari stres, hingga merasakan keamanan. Namun, tahukah kalian sahabat, terdapat beberapa euforia yang tidak normal yang bisa berujung pada halusinasi, perubahan suasana hati, kebingungan, kegelisahan, sampai paranoid. Untuk itu penting bagi kita semua membekali pengetahuan mengenai kondisi euforia tersebut. Maka pada video kali ini akan secara khusus membahas mengenai jenis euforia berdasarkan faktor pemicunya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu diketahui apabila video ini dibuat sebagai bahan edukasi dan tidak untuk dijadikan patokan self-diagnosis. Jika kalian atau orang sekitar mengalami masalah kesehatan mental atau timbulnya perilaku abnormal, maka secepatnya lakukan konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater, dengan tujuan untuk memperoleh diagnosis dan penanganan yang tepat. Berikut ini adalah sejumlah jenis euforia yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, euforia yang dipicu oleh musik. Sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa musik mampu mempengaruhi kondisi hati seseorang. Misalnya saat kalian sedang dalam kondisi hati yang normal dan mendengarkan lagu-lagu sedih, maka bisa saja membuat kalian merasa sedih. Hal yang sama pun berlaku untuk lagu dengan lirik dan nada yang menyenangkan, akan membuat suasana hati merasa bahagia. Beberapa jenis musik mampu meningkatkan suasana hati dan gairah tertentu. Misalnya musik dengan ritme yang cepat, lirik yang membangkitkan semangat, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi stimulus dan akhirnya memicu euforia bagi beberapa orang. Kalian mungkin pernah menonton konser dengan lagu yang menyenangkan atau menyaksikan orang lain yang sedang menonton konser. Ekspresi mereka sangat menikmati suasana. Bahkan beberapa dari mereka akan melompat, bernyanyi sambil berteriak, dan ekspresi bahagia lainnya. Kondisi semacam ini baru dinamakan euforia yang dipicu oleh musik. Selanjutnya, jenis yang kedua, euforia yang dipicu oleh masalah mental. Kalian tidak salah baca kok, dan tidak salah melihatnya di video ini. Walaupun pada dasarnya euforia bisa membuat kita terhindar dari berbagai masalah mental, namun terdapat beberapa euforia negatif yang justru disebabkan oleh masalah mental. Beberapa masalah mental yang dapat memicu euforia adalah gangguan bipolar, skizofrenia, dan masalah pada otak lainnya. Bipolar yang kita kenal adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengalami pergantian episode depresi dan mania. Fase depresi adalah kondisi di mana
Para penderita bipolar merasa kesedihan mendalami hingga kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Sedangkan fase mania adalah kondisi di mana penderita bipolar mempunyai energi yang luar biasa sampai sulit untuk dikendalikan. Euforia yang terjadi pada penderita bipolar umumnya muncul pada fase mania. Skizofrenia adalah gangguan mental yang memerlukan penanganan khusus. Kondisi ini ditandai dengan munculnya halusinasi, delusi, sampai perubahan perilaku pada penderita. Halusinasi dan delusi inilah yang bisa memicu euforia pada penderita skizofrenia. Selanjutnya, euforia yang dipicu oleh seks. Tidak bisa dipungkiri sahabat bahwa seks merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan bagi sebagian besar orang. Ketika melakukan hubungan seksual, seseorang akan merasakan sensasi yang membuat mereka merasa sangat bahagia atau dalam video ini dikenal dengan istilah euforia. Tentu saja hal tersebut merupakan kondisi yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan selama hal tersebut masih berada dalam batas kendali kita. Selanjutnya jenis euforia yang lain yaitu euforia yang dipicu oleh olahraga. Selain euforia yang dipicu oleh masalah seks, euforia yang dipicu olahraga juga merupakan jenis euforia yang positif dan tidak perlu dikhawatirkan. Dikarenakan saat olahraga tubuh akan secara otomatis memproduksi hormon dopamin, di mana hormon tersebut berperan dalam meningkatkan suasana hati seseorang. Selanjutnya yang terakhir yaitu euforia yang dipicu oleh zat berbahaya. Sahabat, ini yang mungkin harus kalian ketahui teman. Mengkonsumsi zat berbahaya memang sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dihindari dan tidak didekati. Walaupun memang beberapa zat tersebut justru bisa memicu euforia, namun harus kalian ketahui sangat disayangkan euforia yang terbentuk adalah euforia yang sangat negatif yang malahan justru akan membuat penderita berada dalam berbagai masalah. Sejumlah zat yang bisa memicu euforia diantaranya adalah kokain, metamfetamin, ekstasi, ketamin, beberapa benzodiazepin, heroin, kodein, fentanyl, ganja, dan lain sebagainya. Itulah beberapa jenis euforia berdasarkan faktor pemicunya teman. Semoga video kali ini bisa menjadi ilmu untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.